Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertanyaan The Brondol kepada The Brondol dari seorang petani adalah, apakah pemupukan boron itu harus dilaksanakan sepanjang hidup tanaman kelapa sawit kita, Pak Pendi? Jawabannya adalah seperti ini, saya jelaskan dulu. Bahwa boron itu adalah merupakan unsur hara mikro, di mana boron adalah unsur haranya, kalau borat itu adalah senyawanya. Kemudian boron itu memiliki fungsi yang pertama adalah diferensiasi sel, perpanjangan sel, kemudian untuk permeabilitas sel itu sendiri, dan yang ketiga adalah tentang untuk pemasakan serbuk sari dari tanaman kelapa sawit. Sehingga bahwa pemberian boron ini adalah diberikan mulai dari usia 0 sampai tua diberikan. Walaupun jumlah yang diberikan adalah dalam jumlah yang sedikit saja. Dari mulai 0 sampai 1 tahun misalnya diberikan di usia 8 bulan dengan dosis misalnya 50 gram, naik lagi 75 gram di usia ke 1 tahun sampai 2 tahun, sampai dia maksimum itu hanya 100 gram saja. Pemberian boron ini bukan untuk buahnya, tapi akan berpengaruh terhadap produksi. Kenapa? Karena bahwa boron memiliki peran penting di dalam pemasakan serbuk sari untuk tanaman kelapa sawit kita. Ketika tanaman kelapa sawit kita diberikan boron dengan jumlah yang relatif sedikit ini, maka bahwa tanaman kelapa sawit kita akan tumbuh dengan sangat baik. Tidak ada pengawal kekurangan boron untuk perkembangan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Karena bahwa ketika tanaman kelapa sawit kita itu kekurangan boron, maka pertumbuhan daun yang tidak normal terjadi. Karena kekurangan boron maka perpanjangan selnya berkurang, artinya daun itu mengalami keriting, kemudian terjadi seperti daun jarum, daun kamata kail itu, yang dia akan berpengaruh terhadap fotosintesis dan akan berpengaruh pada tanaman kita. Maka boron ini sangat penting bagi tanaman kelapa sawit walaupun jumlahnya sedikit saja. Ini di usia muda. Kekurangan boron paling banyak adalah di usia tanaman belum menghasilkan ataupun sudah sampai tanaman menghasilkan di usia misalnya 5 tahun sampai 6 tahun. Pak Pendi, apakah perlu diberikan seterusnya? Kalau memang perlu ya silahkan kita berikan. Namun angkanya tetap berada di kisaran 50 sampai 100 gram saja. Tidak lebih daripada itu. Di dalam sebuah rekomendasi angkanya adalah 50, 75, 100 gram saja, tidak lebih. Ketika diberikan lebih pada tanaman kelapa sawit kita, ada beberapa kemungkinan karena boron unsur hara mikro yang mungkin akan berpengaruh terhadap unsur hara yang lain. Yang kedua, bahwa ketika diberikan dalam jumlah yang banyak, boron tidak seperti pupuk yang lain, bahwa ketika boron diberikan maka dia akan berpengaruh. Salah satu vlog yang pernah kita buat adalah ketika tanaman kita baru setahun diberikan boron, pupuk borat atau HGFB, high grade fertilizer borat ini dalam jumlah yang terlalu banyak. Yang terjadi adalah terjadi nekrosis atau pembakaran daun di tanaman kelapa sawit kita. Maka tetap diberikan, tapi kita harus menjaga jumlahnya, jangan sampai jumlahnya malah justru berpengaruh buruk terhadap tanaman kelapa sawit. Lah Pak Pendi, bagaimana compare ataupun perbandingan dengan perusahaan? Di perusahaan tempat saya kerja, ketika dia usia sekitar 8 tahun ke atas, pemberian boron itu hanya diberikan ketika ada tanda-tanda tanaman kelapa sawit kita sudah mulai kekurangan boron. Misalnya ini ada antara ujung daun itu adalah saling menyatu, kemudian terjadi keriting daun yang disebabkan karena ketidaksempurnaan dari perpanjangan selnya tidak mengalami ketidaksempurnaan, diakibatkan karena memang kekurangan boron itu sendiri, maka harus diberikan. Lah Bapak, ini kalau diberikan terus gimana? Boleh nggak? Ya boleh saja. Artinya bahwa setiap tahun diberikan, maka perlu maksudnya diberikan kepada tanaman sawit kita. Kalau memang ada modal silahkan saja diberikan. Justru itu jauh lebih bagus dibandingkan tidak diberikan. Karena bahwa sedikit banyak boron walaupun unsur hara mikro yang dibutuhkan hanya sedikit saja, tapi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Dan yang paling penting adalah bahwa pemberian boron adalah akan membantu penguatan pembentukan pemasakan serbuk sari dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Untuk menunjang salah satu produksi di panen perdana ataupun tanaman-tanaman yang muda,
Salah satunya adalah ditentukan dari pemasakan serbuk sari ini. Ketika serbuk sari ini pemasakannya sempurna, kemudian penyerbukannya sempurna dibantu dengan serangga penyerbuk, insya Allah tanaman kita akan memiliki produksi yang lumayan besar. Tapi jangan berpikir bahwa hanya borat saja yang akan memberikan potensi produksi yang tinggi. Bukan hanya borat saja, karena memang ketika ada ada pemberian pupuk lainnya, borat ini memegang peranan cukup penting di dalam pemasakan serbuk sarinya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Nah, intinya adalah mari kita berikan. Dan satu lagi, Pak Pendi, kalau tidak punya boron, misalnya di sini susah boronnya, gimana caranya? Ingat bahwa pupuk mikro, terutama boron, itu bisa diberikan dalam bentuk pupuk organik. Misalnya nih, ketika kita penggunaan bahan organik, yang cukup pada tanaman kelapa sawit kita sedikit banyak akan memberikan kontribusi terhadap pemberian unsur hara mikro, dan salah satunya boron. Karena yang paling mungkin harus diwaspadai adalah tanaman-tanaman kelapa sawit kita yang berada di daerah-daerah yang dia perbukitan, yang dia di teras dalam, karena bahwa semakin dalam tanah kita, maka kandungan unsur hara mikro semakin rendah, terutama boron. Kenapa? Karena boron ini ada sebuah sinergis dengan bahan organik. Ketika tanah kita memang tanah topsoil ini, maka boronnya masih ada. Karena apalagi topsoil dengan kandungan bahan organik yang tinggi, relatif bahwa boron tersedia atau bisa digunakan untuk tanaman, untuk keperluan hidup tanaman kelapa sawit kita. Makanya perpaduan pupuk organik dan anorganik sangat diperlukan di sini. Itu saja untuk pemenuhan kebutuhan boron. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan dan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan selalu dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.